Lu dengan statistik, lu bahkan bisa dapat kesimpulan rata-rata orang punya testikel itu cuma satu. Benar-benar lebih bagus dari Freakonomics. Kalau yang seneng baca Freakonomics gitu, ini benar-benar delicious banget lah. Oh, emang beneran rese nih ngehe. Ini beneran si Donald Trump nih pantes aja gitu loh. Itu gue temuin jawabannya di buku itu. Gimana tuh? Lu akan ketawa kalau gue kasih tahu nanti pilihan buku yang berikutnya. Halo, assalamualaikum kap, sawadikap, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Rane Hafid di Suara Rane Podcast, dan kali ini adalah edisi Kepo Buku yang kedua. Ini edisi dimana gue, Rane, di Bangkok, ngobrol bareng co-host gue, Steven Sitongan di Ambon, dan Hertoto Eko alias Toto di Singapura. Kita akan ngobrolin apa saja tentang dunia buku, termasuk juga bagi-bagi rekomendasi buku-buku yang lagi kita baca atau yang sudah kita baca. Terus juga jangan lupa kita bakal bagi-bagi buku gratis yang disponsori oleh Ksatria Buku. Ini toko buku online-nya Steven. Dan buku apa aja dan bagaimana cara dapetinnya nanti di akhir dari segmen podcast ini akan kita bahas. Oke, kita langsung mulai aja dengan berita terbaru dari dunia buku. Tapi bentar, ini dua bocah kemana ya? Bentar, gue nyalain dulu. Udah ngobrol dulu. Iya, lagi ada kerjaan. Kalau kita udah direkam, kita ngomongin jelek-jelek tentang Rani aja, kan? Biarin biar dia ribet gitu ngeditnya. Woi, sialan lo. Oke, langsung aja. Kita punya banyak buku yang akan kita bahas di episode ini. Dan kemarin Toto tiba-tiba kirim message ke gue dan bilang, ini gimana sih kok lagi ada geger soal pesanan buku yang dalam rangka Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, terus tiba-tiba geger karena banyak pesanan bukunya yang nggak nyampe. Iya. Gimana tuh, Tok? Jadi gue tuh ngelihat di Instastory salah satu temen gue gitu ya. Tiba-tiba dia tuh udah pesen buku, ternyata banyak yang di refund gitu kan. Pertanyaan pertama gue ketika lihat Instastory itu, gue tanya sama temen gue, ini pertanyaan yang sangat kritikal banget menurut gue. Harbolnas tuh apaan ya? Gue gitu. Ini nasib orang jauh nggak tahu Harbolnas nih. Kan, ternyata dijelasin Hari Belanja Online Nasional. Ya. Yeah. Terus mulai cari-cari, mungkin nanti Steven lebih tahu ya, karena Steven lebih berkecimpung di bidang online jual buku kayak gini ya. Ternyata selidik berdasarkan berita nih, tapi tetap harus ditelusuri juga. Ternyata banyak pesanan-pesanan yang membludak sebenarnya, dan akhirnya mungkin secara logistik, secara third party logistiknya juga nggak siap gitu. Tapi sebenarnya di luar itu ya, kalau lu mau bahas itu, gue sebenarnya ada satu yang gue sempet bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena gini ya, Harbolnas itu pas gue lihat, ternyata teman gue tuh banyak ikutan gitu, tapi nggak buku. Nah, kalau ini ternyata lonjakan buku, ya alhamdulillah orang masih menggunakan belanja nasional gitu ya untuk beli buku gitu. Exactly. Mereka kan punya pilihan untuk belanja lain selain belanja buku gitu. Dan kalau sampai membludak dan akhirnya kewalahan, menurut gue masih ada satu titik baik gitu ya, ada satu kira-kira sesuatu yang ya harapan lah gitu, bahwa kita tuh masih suka baca buku sebenarnya gitu. Tapi apa emang jangan-jangan cuma 1-2 kasus aja terus jadi viral, atau memang banyak yang ngalamin kayak gitu? Steven, mungkin lu tahu? Dari penglihatan teman-teman juga banyak yang kecewa gitu, sampai ya mereka bikin stories gitu, kapan nih istilahnya paketnya datang, malah kelihatannya kayak hopeless banget gitu. Tapi ya apa daya kan, promo 50% ya. Anjir, 50%? Iya, diskon 50% plus free ongkir. Mungkin ya salah satu yang bikin kewalahannya itu. Itu satu penerbit aja? Kalau nggak salah di semua lini penerbit yang masuk di
Yang ikutan masuk di platformnya gramedia.com. Oke. Halo Gramedia. Tapi akhirnya jalan keluarnya adalah di refund semua ya? Iya, kayaknya mungkin jalan tengahnya mungkin Bang. Bukan jalan keluar, jalan tengahnya. Jalan tengah, iya. Gue rasa sih ada yang di refund ya, ada yang dapat bukunya juga, nggak semuanya di refund. Ada yang tetap dapat bukunya walaupun sangat telat, ada yang akhirnya di refund. Kayak temen gue tuh di refund, padahal dia pengen banget gitu dapat bukunya gitu. Dan yang nggak enaknya gitu, isu yang tidak sedap beredar di luar adalah, nih nggak mau rugi nih, karena udah 50% nih diskon nih, kebanyakan yang beli jadi rugi gitu. Tapi kalau gue kalkulasi kasar gue sih sebenarnya mungkin nggak ya, karena nggak tahu, Rane mungkin yang pernah nerbitin buku dan segala macam, setahu gue sih ya, kalau buku itu dijual di salah satu toko buku gitu, toko buku fisik gitu ya, paling toko buku yang di fisik itu minimal dia punya 30% margin, seingat gue. Nggak tahu kalau sekarang udah berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sendiri ngejualin berdasarkan online, platformnya, kemudian didiskon 50%, menurut gue sih masih oke aja. Misalnya toko buku di Singapura misalnya Kino, itu untuk member aja didiskon selalu diskon 10%. Dan mereka sering mendiskon untuk member 20%. Jadi lu kalau buku baru tuh 20% kalau nggak salah ya. Iya, 20% gitu ya. 20%. Berarti gue yakin margin dia itu besar gitu untuk toko buku. Jadi kalau misalnya dia memberikan diskon Harbolnas 50%, menurut gue sih kalau ternyata isu yang berkembang adalah dia nggak mau rugi, sepertinya sih enggak ya. Kayaknya ya, dia masih punya margin. Kayaknya, gue nggak tahu. Apa emang gitu, Steven? Emang harganya sampai segitu marginnya? Margin untuk ke toko buku memang kalau dilihat dari komponen dasar yang menentukan harga buku memang cukup besar diskon yang diberikan ke toko bukunya, kurang lebih 30-40 mungkin. Lu seriusan baru tahu kali ini, Ran? Karena gue tahu dulu. Gue pernah nerbitin buku sekali di penerbit yang depannya G itu tadi udah disebut juga sama Toto. Tapi ya itu teman semua yang ngurus gitu kan. Justru satu yang jadi pertanyaan gue sekarang sebelum kita lanjut ke info buku berikutnya adalah, itu kalau marginnya sampai segitu, penulisnya dibayar berapa ya? Kurang lebih 10-15 mungkin Bang. Ya. 10-15%? Iya, belum dipotong pajak penghasilan. Royalti, pajak royalti Bang, pajak royalti. Tapi kan waktu itu kan sempat rame kan soal pajak royalti buku ini ya. Nggak tahu apa udah diberesin belum apa sama Bu Sri Mulyani? Udah kayaknya udah di-clearkan. Ada penjelasan bahwa sannya bisa dipotong itu kalau nanti di akhir tahun gitu. Di kredit. Oke. Kabar bagus lah buat yang menulis. Nulis apa ya gue ya? Nulis buku utang. Oke. Kabar baru berikutnya yang sebenarnya udah nggak baru, tapi gue seneng banget gitu adalah ketika gue tahu bahwa, jadi gini, gue itu selalu untuk buku-buku bahasa Indonesia, gue selalu beli di Scoop, yaitu aplikasi untuk belanja buku elektronik. Gitu. Gue tahu bahwa sejak beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, Scoop sebagai sebuah perusahaan ini dibeli oleh Gramedia. Tapi udah lama gitu gue nggak ngecek. Pas gue coba mau install aplikasinya di handphone gue, ternyata udah ganti sekarang namanya jadi Gramedia Digital. Tampilannya tetap sama, koleksi-koleksi kita tetap ada. Jadi buat yang jauh dari Indonesia mungkin ini menarik nih. Lu udah nyobain belum, Tok? Gue udah lama sebenarnya. Bahkan gue langganan premiumnya dia dari lama. Jadi ketika dia masih di Scoop, gue udah langganan. Kalau nggak salah premium berapa ya? 89 ya. Udah ini aja. Tapi lumayan terjangkau sebenarnya. Jadi lu bisa dapat buku-bukunya gratis juga. Walaupun nggak semua gitu. Majalah juga ya. Jadi ada majalah-majalah yang termasuk dalam paket itu. Gue udah lama sebenarnya. Gitu. Tapi Tempo nggak termasuk, Joy. Tempo nggak termasuk, Joy. Bener banget. Tempo nggak termasuk, tapi nggak termasuk, Joy.
Tetap Tempo sayang banget gitu loh. Tapi Tempo sendiri sudah punya aplikasi khusus kan yang Tempo bisa Media. kita pakai buat beli majalah mereka ya. Majalah koran, majalah Inggris, all in one lah. Oke, Steven, lu sebagai orang yang juga bisnis di bidang buku, menurut lu buku elektronik bakal ngerugiin gak sih? Kalau menurut aku, buku elektronik tuh istilahnya akan mendampingi aja bang, mendampingi, melengkapi sebagai buku-buku yang komplementer lah, bahan komplementer. Dia nggak akan menghabisi buku fisik juga. Perdagangan buku fisik tuh bakal tetap ada sepanjang para pecinta buku, para pembaca lah, pengen punya sensasi baca yang lebih alami, lebih artistik gitu, sambil menjilat ludah, ini lembar berikutnya, lihat lagi, ataupun yang demen cium bau buku yang ya sekarang udah kayak bahan kimia gitu. Kalau aku sebut ya, maaf kalau misalkan ada yang menyukai aroma buku-buku gitu, buku baru, buku tua, bakal jalan aja beriringan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya platform digital ini membantu orang-orang yang berada di luar jangkauan logistiknya Gramedia lah, yang biasanya 2-3 minggu gitu baru buku barunya datang, mereka bisa in tune, bisa langsung baca barengan dengan teman-teman di Pulau Jawa yang udah rilis buku-buku baru. Betul. Sebenarnya sih kalau menurut gue juga setuju sama Steven ya. At the end mungkin complementary ya mereka untuk buku elektronik. Tapi entah kenapa gue agak takut sebenarnya ngomong begitu. Mungkin gue cuma bisa jelasin ke Steven. Kita tuh berdua background-nya orang radio nih, Steven ya. Kita tahu bagaimana evolusi kaset menjadi CD, kemudian sekarang lenyap, dan kita lihat toko kaset pada lenyap ya Ran ya. Gue personally, gue pengen tetap buku fisik itu tetap ada. Gue pengen tetap melihat toko buku itu tetap ada gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya, besok-besok orang patternnya berubah, bahkan buku pun mungkin akan bisa berubah sama sekali. Gue malah ngelihatnya kebalikan dari Steven. Gue lihatnya buku elektronik atau buku versi cetak yang nantinya akan jadi komplementer. Mungkin karena ini kasus gue pribadi. Waktu gue di Jepang mau pindah ke Indonesia, biaya pindahnya luar biasa mahal untuk buku-buku gue. Akhirnya gue jadikan buku elektronik semua, gue scan gitu kan, terus gue bawa. Kecuali buku-buku yang berharga, yang penting banget buat gue, itu gue simpen. Jadi nggak tahu, gue malah mikirnya nanti ke depannya nanti seperti kasus kaset yang kemudian jadi CD dan jadi MP3, malah buku kayaknya menurut gue bakal jadi komplementer. Jadi orang itu akan lebih praktis baca buku elektronik, terus nanti dia untuk disimpan atau untuk gaya gitu kan di rak buku biar kelihatan keren, itu mungkin dia baru akan beli buku fisiknya. Menurut gue nggak tahu. Banyak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan kan? Aja 10-15 tahun mendatang gitu. Oke, sekarang kita langsung nyemplung ke buku yang akan kita rekomendasikan kali ini. Oke, lo lagi dengerin Suarane Podcast segmen Kepo Buku, dan sekarang langsung kita kepoin rak buku masing-masing host. Toto dan Steven agaknya masih sibuk ngulik buku soal hoax dan juga post-truth. Juga ada nanti rekomendasi buku karya salah seorang penulis terkenal, salah seorang kolumnis terkenal juga. Sementara gue, setelah lihat rak buku digital gue mau ngobrol soal gosip politik sedikit, dan juga buku tentang diet. Diet. Nggak usah ngakak gitu deh. Ya wes, kita ke Singapura dulu. Toto punya buku yang judulnya Weaponized Lies, How to Think Critically in the Post-Truth Era, karya Daniel J. Levitin. Tarik toh. Ini dia
dia sebenarnya buku agak lama, dulu pernah diterbitin sama sekarang diterbitin sama Penguin. Judulnya itu dulu pernah diterbitin dengan judul A Field Guide to Lies gitu ya. Nah, gue suka banget buku ini. Kenapa? Sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari kalau kemarin buku yang dulu kan tentang logical fallacy nih, orang punya pendapat, ternyata ngebahasnya begitu, ternyata nggak logik lah kayak gitu kan. Kalau lu dulu pernah nggak lu pernah baca buku How to Lie with Statistics? Itu klasik banget tuh buku. Zaman kuliah dulu, bahkan itu sempat direkomendasikan oleh dosen statistik gue. Betul, itu kita kan backgroundnya sos ya, jadi itu kayak asik banget gitu. Nah di sini tuh di buku ini tuh ternyata dia membahas kalau lu kemarin bilang bahwa fake news segala macam ya. Nah ini tuh dia kalau fake news kayaknya terlalu ini deh. Tapi kita kebanyakan berbohong dengan weapon gitu. Makanya dia bilang weaponized lies gitu. Kita bisa berbohong dengan macam-macam. Dia di buku ini sectionnya dia ada 3. Pertama, lu kalau ngelihat news itu harus evaluating the numbers, bener apa enggak, evaluating the words, sama evaluating the world. Nanti mungkin kita bahas lah sedikit-sedikit ya. Gue akan kasih teaser-teasernya. Nah, pada dasarnya buku ini fundamental thinking tuh, bahwa lu harus punya critical thinking skill, ya, sehingga lu punya a very good logical decision, punya keputusan yang sangat logis untuk menganalisis klaim, menganalisis fakta di dalam sebuah berita atau dalam sebuah posting deh gitu. Karena kita tahu ya saat ini tuh dengan adanya sosial media, online news gitu, semua orang bisa jadi ada good or bad gitu ya. Yang bad people itu bisa ngasih info, dan ada orang-orang yang they don't know what they don't know gitu, yang nyebarin juga gitu. Nah, lu dengan buku ini sebenarnya memposisikan sebenarnya, yuk kita lihat bareng-bareng gitu bahwa kita tuh punya tanggung jawab sosial loh. Lu kalau nggak ngerti, ya lu ini sebagian dari pengantar gitu, tools apa yang lo harus lihat ketika lo melihat berita gitu. Bagaimana? Jadi kalau lo pernah baca How to Lie with Statistics kan juga itu tools buat lo kan. Nah dia juga sedikit mengekspand untuk itu, dan ini benar-benar bagus bukunya sebagai introductory. Jadi benar-benar technical banget gitu ya bang, statistik gitu atau ada studi-studi? Nah kalau How to Lie with Statistics, oke kita bahas aja ya bukunya, langsung kita bahas aja ya Niran ya. Oke. Ada seksi pertama yaitu evaluating the numbers gitu. Evaluating the numbers tuh mostly tentang statistik. Dia bahas lagi tuh bahwa pertama ketika lu lihat nomor itu kan kadang-kadang lu merasa bahwa nomor tuh bener kan, gitu kan. Nomor itu fakta kan. Nomor itu sesuatu yang pasti kan. Tunggu dulu kata dia. Lu harus pertama lihat plausible. Mungkin nggak sih kayak gitu. Ganjil nggak sih dengan angka seperti itu? Dan ini dia ngambil contohnya bagus. Dia ada yang ngambil contoh dari Fox News, dia ada yang ngambil contoh dari Times. Gue pikir gila ya media kayak gini ternyata bisa juga ya menyajikan data kayak gitu. Misalnya ada berita dia bilang bahwa setelah ditemukan sesuatu gitu ya, misalnya terus biaya telepon jadi turun 1.200% gitu. Dia bilang, mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin kan bro, turun 100% aja 0, lu turun 1.200%, lu berarti dapat duit gitu. Terus misalnya, dia juga bahas misalnya fun with average. Nah ini penting banget nih. Ini buku ini kenapa gue bilang penting untuk nyiapin lu nanti 2019. Kalau orang menyajikan berita misalnya, rata-rata penghasilan kita meningkat gitu. Tunggu dulu gitu. Average-nya memang naik gitu, tapi average itu kan merata-rata dari yang paling kecil sampai yang paling gede, dia bilang gitu kan. Kalau disparitasnya tinggi banget, range-nya tinggi banget, hati-hati gitu. Bahkan dia muncul, lu dengan statistik, lu bahkan bisa dapat kesimpulan rata-rata orang punya testikel itu cuma 1. Oke. Benar, statistically correct gitu, nggak salah dengan itu. Cuma itu tidak, lo harus hati-hati dengan average gitu kan. Dan ini banyak detail-detail lain yang kalau lu baca bukunya asik banget. Oh iya begitu ya. Itu masih di number. Terus ada lagi how numbers reported. Ini sih biasa lah Ran. Lu dari jurnalistik lu pasti tahu lah. Orang survei membuktikan gitu kan. Yeah. You have to know how the numbers are collected kan. Dia bilang kayak gitu. Terus reportednya gimana? Lu kalau misalnya mau invest gitu, kumulatif sales kita naik gitu. Iya naik. Tapi market share lu turun. Ya berarti ya bodong dong kayak gitu. Berarti lu kehilangan market share ya kayak gitu gitu.
which is fun juga baca buku ini gitu. Jadi buat lu yang yang nggak ngerti statistik, ini tuh bisa jadi introductory course lu gitu. Ketika lu dapat berita, ya sebentar ya, kayaknya perlu nih gue evaluasi ketika berita itu datang, karena kedengarannya memang kayaknya pasti bombastis juga ya. Bombastis gitu ya, atau lebih memilih kalau dibilang lebih angka tuh pada dasarnya dingin, cold gitu ya, fakta, padahal kenyataannya tidak gitu kan. Dia juga menggambarkan tentang adanya infografik. Nih ya, otak lo kata dia gitu. Kalau gue potong uang misalnya sebesar 4,2%, tapi guntingnya agak ke tengah, itu tuh udah mislead otak lo, seakan-akan dipotongnya banyak kan. Padahal 4,2% itu, lo bayangin ada $1 bills gitu ya, lo potong 4,2%. Kalau gue mau, ini cuma infografik kan kata-kata gitu ya. Terus gunting lu itu berada agak ke tengah, itu sebenarnya lebih dari 4,2%, itu udah memberikan persepsi ke otak lu, dia potongannya udah banyak, padahal cuma 4,2%. Begitu juga sebaliknya gitu, dia bilang kalau tergantung lu mau menyajikan atau disajikan infografis seperti apa, kayak gitu-gitu sebenarnya. Oke, gue malah jadi penasaran tadi ada number segala macam. Kalau lu lagi megang bukunya, dia pembabakan bukunya tuh gimana sih? Jadi yang pertama itu pembabakan bukunya, dia itu evaluating with numbers. Jadi dia itu membahas semua yang ada hubungannya dengan nomor lah, statistik. Terus dia terus bahas tentang numbers. Di numbers itu ada yang pertama kali dia plausible. Sebentar, kita nggak usah ngomong statistik dulu, dia bilang gitu. Plausible itu misalnya mungkin nggak sih angka itu disajikan, misalnya kayak gitu. Misalnya dia contohnya di sini, in 35 years, since marijuana law stopped being enforced in California, the number of marijuana smokers has doubled every year. Jadi sejak 35 tahun marijuana itu di stop ya, dia bilang law-nya di stop gitu ya, marijuana smoker jadi double every year. Dia bilang plausible nggak sih? Coba lu hitung ya, 35 tahun. Tahun pertama 1, tahun kedua 2, tahun ketiga 4, tahun kelima tahun keempat 8, terus gitu kan, eksponensial. Terakhir itu angkanya nggak make sense, man, kata dia gitu. Nah ini lo harus punya sense of numbers gitu, dia bilang. Terus dia menyinggung tentang grafik, tentang infografik juga, ya. Ini bagus banget, bukunya nggak terlalu tebal sebenarnya, jadi enak banget buat dibaca, dan dia ada contoh-contoh yang menurut gue lucu-lucu juga gitu. Gue sendiri berharap ada buku ini untuk kasus Indonesia gitu, kalau ada gitu ya. Terus iya bener kan? Aku tahu. Ya. Yang kasus itu kan. Gue jadi ingat gitu. Kita tuh harus kritis, misalnya kasus yang terakhir gue kasih ke Rani gitu ya. Ada seorang pembicara katanya menginterupsi berapa ini. Kita harus lihat. Pertama, gue nggak mau terjun ke situ terlalu politik ya, bener sih. Gue pengen apakah iya angkanya benar. Kedua, apakah memotong ketika angka itu sudah benar gitu kan? Apakah memotong itu menjadi etik atau tidak? Apakah kalaupun angka itu benar, apakah respon yang diberikan sama yang diwawancara juga benar atau enggak? Kan kayak gitu kan, kritisnya itu sampai situ gitu. Kita nggak boleh berhenti sampai, oh iya nih kurang ajar memang wawancara dipotong-potong, belum tentu. Tapi gue sekali lagi garis bawahin, gue nggak dukung siapa-siapa ya. Jangan salah. Cuma masalahnya kadang-kadang kita nelen aja sih kalau disodorin angka sekian gitu. Jadi tanpa mau untuk berpikir lebih kritis apakah itu masuk akal apa enggak gitu ya. Akalnya benar juga. Yang kedua lagi itu ada part 2-nya, yaitu section keduanya adalah evaluating words, mengevaluasi kata-kata. Di sini dia buka tuh dengan bagus banget gitu babnya. We are a storytelling species, and social species that easily swayed by the opinion of others. Dia bilang gini ya, we have 3 ways to acquire information. We can discover it ourselves, we can absorb it implicitly, or we can be told explicitly. Nah, di sini yang dia bahas, yang salah satu yang seksi yang menarik atau bab yang di dalam section evaluating words ini yang menurut adalah evaluating the expertise. Gue jadi inget banget nih kasus di Indonesia nih. Dulu lu pernah nulis jurnalisme apa dulu yang expertise-nya itu lagi. Ada expert yang jago, mungkin awalnya dia jago melihat gambar-gambar, tiba-tiba
suruh melihat, suruh menganalisa suara, sampai akhirnya dia menganalisa kecelakaan pesawat terbang, sampai akhirnya dia dibilang, lu kalau melihat ekspertis, kadang-kadang kita memang dalam melihat berita kita selalu percaya aja gitu. Para ahli mengatakan, dulu terjemahannya banget gitu ya. Para ahli mengatakan gitu. Padahal dia bilang salah satunya adalah be careful ya. Expertise is typically narrow. Jadi sangat sempit gitu. Dia bilang orang Einstein misalnya gitu, dia dapat Nobel misalnya kayak gitu, bukan berarti dia juga bisa jadi ekspertis di tempat lain. Hati-hati gitu dia bilang gitu kan. Nggak serta-merta dia bisa jadi ekspertis di tempat lain juga gitu. Dia bilang. Jadi lu harus lihat bahwa ekspertis itu biasanya typically narrow, dan lu harus bersikap kritis ketika orang itu walaupun dia expert gitu ya, tapi nggak expert pada tempatnya, juga lu harus bersikap kritis apakah benar atau enggak gitu. Dia bilang salah satunya. Jadi gue dalam kasus ini, dulu di Indonesia sering banget kayak gitu. kayak nggak ada orang lain aja gitu ya, emang nggak ada gitu kan, jangan gitu dia bilang. Terus di dalam words ini juga ada who is behind it. Ini relevan banget nih. Deket-deket nanti ini politik apa, nanti ada lembaga survei yang membuktikan kalau elektabilitas ini tinggi. Ada website ini bilang ini. Kita harus kritis who behind it gitu. Lo harus bisa kan. Itu orang ada afiliasinya nggak sama si yang calonnya misalnya gitu kan, atau siapapun itu gitu. Lo harus punya sikap kritis, karena kalau udah kayak gitu bisa jadi ini salah satunya itu. Sebenarnya juga banyak contoh-contoh lain gitu kan. Itu yang evaluating words ya. Gue sengaja simpen buat yang lain-lain karena nggak lucu kalau gue buka semuanya. Nah, seksi yang terakhir itu sebenarnya lebih masuk ke arah evaluating the words. Dia bilang kayak gitu. Bahwa dengan segala sains, segala macam itu, kita tuh punya fakta bahwa pertama, expert itu tidak selalu setuju. Jadi nggak ada yang namanya, kadang-kadang nggak ada yang namanya single truth gitu ya. Expert itu kadang-kadang disagree in a lot of things gitu. Nah, ini juga di seksi yang terakhir ini, lu mungkin dapat pelajaran logika 101. Logic 101. Jadi dia nih gue ajarin logika salah satunya. Jadi dia bilang, misalnya kayak gini, gue langsung terjemahan bebas ya. Misalnya, Rane kalau pergi pesta selalu memakai jas gitu kan? Rane kalau pergi ke pesta selalu memakai jas. Premis yang kedua adalah Rane pergi ke pesta, maka Rane memakai jas. Itu udah pasti gitu kan? Kalau yang kedua, sebentar gue curi contoh yang kedua. Kalau misalnya terjemahan bebas aja ya, terjemahan bebas, Rane itu memakai sepatu dan kakinya terlindungi gitu kan. Terus premis yang kedua, Rane kakinya terlindungi gitu. Terus lu seenaknya sendiri ngambil kesimpulan, dengan begitu Rane memakai sepatu. Enggak gitu kata dia. Ini ada logika yang 101 kayak gitu, Ran. Jadi dia tuh lucu juga gitu, dari statistik, word, kemudian dia ada logika-logika seperti ini gitu. Lu ketika mengambil kesimpulan deduktif, induktif, itu yang benar seperti apa, dan dia punya aplikasinya ke berita-berita kayak gitu. Which is asik juga sebenarnya baca kayak gini. Buku ini sebenarnya sangat cocok sebenarnya untuk kita sebagai orang yang awam, atau bahkan sebagai komplementarinya sebenarnya para mahasiswa statistik, para mahasiswa yang lagi belajar logika gitu. Karena kadang-kadang kan garing ya Ran ya. Dulu nggak tahu lu dapat logika nggak gitu. Kalau ada teman-teman gue dapat logika gitu, garing banget gitu akhirnya. Tapi dengan buku ini menurut gue itu komplementari dengan dengan kehidupan nyata gitu. Begitu juga ketika kita dulu belajar statistik kan. Kalau udah baca buku ini menurut gue asik juga ya ternyata ya. Kita nggak sekedar numbers, kita hitung-hitung kemudian muncul hipotesanya apa, kesimpulannya apa kan gitu kan ya. Ini bisa jadi komplementari, atau ya untuk kita membentengi kita dari itu, klaim itu benar apa enggak gitu kan. Karena menurut dia lu nggak bisa bilang bahwa sebentar dong, kalau masalah statistik salah, angka salah, itu kan tanggung jawabnya yang memberikan berita dong. Kata dia bilang, enggak, tanggung jawab
itu di lu gitu. Termasuk juga lu ngelihat statistiknya benar apa enggak atau berita klaimnya benar atau tidak, baru kemudian lu sebarkan gitu. Misalnya seperti itu. Dan ini bagus banget sebenarnya. Nah, untuk ngelengkapin buku itu, sekarang mari kita ubek-ubek rak bukunya Steven di Ambon sana. Steven dan Kesatria Bukunya adalah sponsor dari acara Kepo Buku ini. Jangan lupa nanti Steven mau bagi-bagi buku di akhir acara ya. Nah, Steven sendiri punya 2 buku yang mau dia ceritain. Itu pertama judulnya Everybody Lies, tulisan dari Seth Steven Davidowitz. Dan kedua judulnya Dalam Bayangan Bendera Merah karya Anton Kurnia. Yang pertama, Everybody Lies, Seth Steven Davidowitz, itu wajib dibaca buat ngerti di era-era sekarang ini data yang disimpan sama Google itu benar-benar luar biasa. Dalam artian gini, big data, new data, semua data yang terangkum di dalam internet itu, apabila kita berikan pertanyaan yang tepat, maka bisa didapati insight-insight baru yang mungkin nggak bakal kebaca sama survei-survei biasa gitu. Sama percobaan-percobaan ilmiah ala-ala eksperimen lab, sosial antropologi gitu-gitu. Karena di depan kolom pencarian Google lah, manusia-manusia, ya kita semua sih sebenarnya, berada di dalam kondisi yang paling jujur dengan apa yang ingin kita ketahui, apa isi batinnya, isi kepribadian kita mungkin, who knows. Dan benar-benar ini eksperimental, benar-benar lebih bagus dari Freakonomics. Kalau yang senang baca Freakonomics gitu, ini benar-benar delicious banget lah. Yang kedua, ada buku yang pengen aku rekomendasikan dari buku Indie Jogja, judulnya Dalam Bayangan Bendera Merah, karya Anton Kurnia. Ini buku rangkuman tulisan tematisnya Mas Anton Kurnia di harian di Bandung ya. Jadi benar-benar isinya dari literasi, dari film, dari sejarah, dari festival-festival sastra, pokoknya artikel-artikel yang masih sangat-sangat aktual dan benar-benar mantap lah, lugas banget, enak untuk dibaca. Anton Kurnia, penerbit Basa Basi Jogja. Oke, bisa cerita lebih lanjut nggak? Atau lu mungkin bisa lihat lebih dalam ke bukunya, apa yang menarik buat lu ketika gua kalau beli buku pasti oke, ini menarik nih, covernya bagus, judulnya bagus, penulisnya terkenal, tapi apa yang menurut lo bisa diharapkan orang ketika membaca buku ini? Iya, kebanyakan memang tentang kondisi Bandung ya, dalam artian bagaimana kondisi literasinya, bagaimana kebudayaan di sana, tapi secara umum benar-benar dari bagian pertama nih, bacaan terlarang dan masa depan literasi. Dia punya isi tentang budaya literasi yang terserak dan yang lusuh ya. Di Bandung kan katanya ini ya, aku baca tuh ada banyak lapak-lapak buku bekas. Nah, banyak yang udah gulung tikar, tapi banyak juga yang udah merambah ke online tentang buku kiri. Ada banyak bacaan-bacaan yang masih diharamkan untuk pembaca sekarang baca gitu, tentang fiksi pop, tentang bacaan anak,
Ini judul-judul artikelnya nih. Bacaan anak tempo doloe. Bacaan anak berbahasa Sunda. Bacaan anak zaman now. Komik sebagai bacaan anak. Sih. Terus di bagian kedua dari festival ke festival, kita tahu kan Mas Anton Kurnia ini benar-benar sebagai sosok juga yang bergerak di dunia publishing, masuk dalam Komite Buku Nasional juga. Ya, beliau berbagi pengalaman ikut Borobudur Writers, Pesta Buku Beijing. Di bagian ketiganya, mengenang Utui dan orang-orang terbuang. Mengenang kembali Utui Tatang Sontani. Utui sebagai sastrawan Sunda, sumbangan sastrawan eksil. Ada juga Mata Hitam Ismail Marzuki, Gabo Gabriel Marquez, dan terakhir bagian keempat, Sejarah dan Dilema, Bandung dan Sejarah Gambar Hidup di Indonesia. Di artikel pertamanya nih, di subbab keempat ini, Bandung, Ibu Kota Film Nasional. Jadi benar-benar, ya mungkin kebanyakan Bandung ya, karena memang di harian Pikiran Rakyat. Iya Bang. Oke, jadi bisa dibilang ini kumpulan tulisan-tulisannya Anton Kurnia ya? Iya benar. Oke. Menurut lo ini relevan buat siapa? Yang menurut lo orang yang pembaca seperti apa, yang ingin tahu apa gitu? Kalau dalam bayangan bendera merah ini, aku kira secara umum semua kalangan pembaca wajib tahu lah gimana sih kondisi literasi dari nasional lah. Utamanya kan Kota Bandung. Kota Bandung yang dianggap lebih nyeni, lebih kreatif gitu. Kondisi-kondisi tertentu yang ada di Bandung tuh kayak gimana sih? Nah, bisa diteropong ke arah luar Jawa gitu. Tapi benar-benar pop culture, sastra, benar-benar diulas, ditulis dengan lugas dan enak dibaca sama Anton Kurnia. Jadi satu artikel itu ya ini benar-benar singkat tapi dapat gitu isinya. Informatif lah menurut saya. Oke. Toto, ada yang ingin dikomentari atau ditambahin atau apa? Gue bingung kalau buku-buku seperti itu. Kenapa? Ini masalah selera pada akhirnya kan? Iya, bukan masalah selera. Karena gue sebenarnya tertarik dengan buku-buku itu seperti itu gitu. Unik-unik kan sebenarnya. Nah ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah nyambung lagi ke topik kita yang awal tadi dengan adanya e-books gitu ya. Sebenarnya gue tertarik dengan buku-buku seperti ini gitu. Bahkan yang nggak mainstream nggak sih kan, gue kalau bilang mainstream ternyata salah juga, ternyata mainstream gitu, gue ini yang ketinggalan. Cuman kesulitan gue adalah mendapatkan buku-buku seperti ini di luar gitu, sedangkan kalau ngirim dari Indonesia kan lama banget gitu kan, misalnya atau lebih mahal. Nah kalau ada e-booksnya gue makin tertarik baca gitu misalnya. Iya. Dan koreksi gue kalau salah ya Steven ya, tapi kumpulan catatan seperti ini yang menarik dari buku semacam ini adalah karena dia bisa dibaca secara lepasan ya, per artikel, per buku begitu ya. Iya. Oke. Tinggal gue, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast, ada di biasalah, ada di iTunes, TuneIn Radio, aplikasi podcast, terus juga di SoundCloud, di website juga ada di suarane.org, dan juga jangan lupa like media sosialnya Suarane Podcast di Facebook dan juga di Instagram. Kata kuncinya cari aja Suarane Podcast. Jangan lupa like, share, dan amin yang kenceng cuy. Aminin yang kenceng. Oke, kembali ke buku gue. Gue asli lagi kepo dengan buku Fire and Fury-nya Michael Wolff. Itu tuh yang tentang bapaknya yang terhormat Donald Trump yang bikin Amerika jadi belangsak sekarang. Asli gue kepo, jadi nanti akan gue ceritain. Terus juga satu lagi adalah buku yang ada hubungannya dengan diet. Iya, diet. Apa lo? Oke. Oh iya ya. Gue cerita dulu.
Gue beli Fire and Fury. Gua udah beli. Gimana bang? Gimana? Lu pernah ngomong, makanya ketawa gue keras banget hari ini. Gimana tuh? Lu akan ketawa kalau gue kasih tahu nanti pilihan buku yang berikutnya toh. Apa aja lah. Oke, ini dulu. Fire and Fury dulu. Ceritain. Fury. Oke. Yang menarik dari buku ini dan bikin gue penasaran pada awalnya adalah karena si penulis namanya Michael Wolff itu kok bisa keluyuran di dalam Gedung Putih, bahkan sebelum Gedung Putih ya, waktu itu Donald Trump masih kampanye, dia bisa ngintilin terus tim kampanyenya, ketemu dengan Steve Bannon, orang-orang penting di dalam tim kampanyenya, kemudian ketika masuk ke Gedung Putih, dia bisa keluyuran keluar masuk Gedung Putih dengan bebas, ngobrol dengan siapapun, semuanya on the record, tanpa ada yang bilang off the record. Dan semua hasil cerita itu kemudian dia kumpulkan menjadi buku ini yang bikin Donald Trump kelojotan gitu kan. Tapi buat orang yang ada di luar sana itu kemudian menjadi menarik karena mereka kayak baca cerita gosip gitu loh, walaupun bukan gosip sih, tapi insider story tentang seseorang yang bisa keluyuran. Jadi Michael Wolff itu menceritakannya dengan sangat terperinci dan sangat mulai dari masa kampanye sampai kemudian masuk ke Gedung Putihnya, dia ngomong dengan siapa, kemudian apa yang dikatakan, kemudian di situ digambarkan bagaimana sebenarnya tim kampanyenya Donald Trump sendiri merasa bahwa udah kagak bakalan menang. Iya, benar-benar hopeless ya pertama itu ya. Bener-bener hopeless, bahkan sampai ya si Wolff ini cerita ada beberapa orang-orang, siapa sih yang cewek itu yang bukan jubir sih, tapi yang paling sering ngomong di Fox itu juga bahkan bilang dia sudah mengamankan pekerjaan di sebuah lembaga media pada saat selesai kampanye gitu kan. Beberapa orang lain juga udah siap-siap untuk kerja di tempat lain begitu selesai kampanye, menunjukkan bahwa mereka itu nggak berharap sebetulnya akan menang, dan ketika menang semuanya kaget gitu, dan sampai si istrinya Donald Trump juga katanya menangis, tapi digambarkan oleh Michael Wolff dengan bilang bahwa menangisnya kelihatannya bukan menangis bahagia gitu. Gitu. Ini udah selesai baca atau masih? Udah. Gue udah selesai baca, tapi ini jenis buku yang kalau gue ceritain lengkap itu bakal spoiler banget. Oke. Bakal spoiler banget karena ceritanya banyak. Jadi gue cuma bisa bilang bahwa lu bayangin ada orang masuk ke Gedung Putih, keluyuran dengan bebas ke sana kemari, dapetin semua informasi dari orang-orang kunci, termasuk salah satu kunci utamanya yaitu Steve Bannon. Dan ini membantu banget buat yang nggak ngerti sebetulnya siapa sih Steve Bannon, siapa sih orang-orang ini, itu akan membantu untuk memahami kalau memang tertarik. Karena itu secara umum. Karena ini Bang, aku gitu. baca Devil's Bargain itu aku kayak gimana ya, kayak bener-bener tertati-tati gitu. Aku kan nggak ngerti juga kan ini siapa yang lagi diomongin. Yes. Ya, siapa sih rekanan-rekanan Steve Bannon, leluhur-leluhur politiknya mereka. Tapi aku udah cepat selangkah demi selangkah mungkin bisa lebih pasti baca langsung Fire and Fury gitu ya, biar lebih tahu inside story kemenangan Trump gitu. Nah, salah satu keuntungan beli e-book buat gua adalah karena ketika ada nama yang gua nggak paham, gua bisa langsung klik di situ di namanya, kemudian dia langsung cari ke Google. Jadi nikmatnya membaca e-book itu seperti apa. Dan dengan bukunya Michael Wolff ini, Fire and Fury, lu bakal tahu tokoh-tokoh pentingnya. Bahkan ada orang yang misalnya Steve Bannon ini seharusnya bukan ada di posisi dia. Ada seseorang lain yang orang penting di Fox yang juga sebenarnya ada di posisi itu, sebenarnya ditawarin lebih dulu oleh Trump, tapi kemudian menolak gitu. Jadi bener-bener lu kayak baca, buat gue tuh kayak soap opera gitu loh. Jadi makanya kalau gue ceritain di sini jadi nggak seru, tapi lu bayangin itu aja.
lu bayangin ada cecak nempel di dinding Gedung Putih, ngerekam semua obrolan orang-orang, itulah Michael Wolff. Satu hal yang nggak nyaman dari buku Fire and Fury ini buat gue adalah karena si penulis itu memang dia pakai gaya tulisan bertutur, tapi dia banyak pakai namanya apa ya kalimat majemuk ya. Jadi ketika lu menjelaskan satu kalimat, koma, terus tiba-tiba ganti topik dulu untuk menjelaskan, terus koma, baru lanjut lagi ke inti pikirannya kayak gitu loh. Banyak anak kalimatnya ya. Banyak anak kalimatnya. Itu yang bikin gua nggak nyaman. Beneran, itu yang bikin gua nggak nyaman. Tapi karena gua kepo banget sama buku ini, ya terpaksa gua baca dan benar-benar tertatih-tatih bacanya. Tapi ya nggak di infotainment, nggak di politik. Kalau lu udah kepo sama sesuatu, lu bener-bener mencurahkan perhatian lu di situ. jadi itu yang satu aja menurut gue kurangnya dari buku Fire and Fury. Plus mungkin karena English gue itu gue nggak terlalu menikmati literatur English American gitu loh. Gitu. Apalagi si Wolff ini yang banyak banget anak kalimatnya. Jadi dia lagi ngomong tentang Steve Bannon, tiba-tiba dia koma, dia ngomong tentang sesuatu hal dulu, baru dilanjutin lagi gitu loh. Ya itu tipikal emang stylenya begitu ya berarti ya. American banget kan. Kalau nonton CNN, nonton Fox gitu ya, gaya bahasa mereka seperti itu. Tapi ya hebat. Buat ukuran seorang Michael Wolff, dia bisa menulis dengan sedemikian cepat dan kemudian berani mengambil sikap, itu hebat. Lu kebayang nggak ada yang nulis kayak gitu tentang pemilihan presiden waktu Jokowi sama Prabowo gitu kan, keren banget tuh. Iya, kalau ada bisa. Kalau ada loh orang dalam istana yang banyak menulis tentang kisah Pak SBY dulu, namanya Wisnu, wartawan Kompas. Dia sering nulis di Kompasiana juga. Ya, dia menulis seperti itu. Wisnu Nugroho, tentang cerita-cerita dari dalam istana. Lu bayangin cerita-cerita itu dikembangkan jadi satu buku. Wih gila, dahsyat men. Keren. Gitu. Tapi si Michael Wolff ini, kalau nggak salah, sempat didiskreditkan ya, karena Fire and Fury-nya memang juga lagi booming-boomingnya. Kalau menurut Mas Rane gimana? Beliau ini sumber yang bisa dibilang kredensial apa gimana? Bisa dibuktikan gitu? Sosok ada yang... dua penjelasan. Iya, gimana? Yang pertama, bahwa kalau dari sisi gue sebagai seorang mantan jurnalis, gue selalu melihat bahwa si Michael Wolff ini benar-benar berbasiskan pada data. Jadi dia benar apa yang diomongin, itu yang dia sampaikan, kronologinya, semua itu bisa dia pertanggungjawabkan. Bahkan dia bilang dia punya semua rekamannya. Gitu. Itu penjelasan yang pertama. Tapi temen gue yang orang Amerika yang di kantor duduk di sebelah gue ini berpendapat sebaliknya, bahwa dia bilang ini benar-benar sensasional walaupun dia juga nggak suka Trump. Gitu. Gue sering debat akhirnya karena gue bilang kalau memang nanti suatu saat Michael Wolff ngeluarin rekamannya dan terbukti, kita paling enggak seorang jurnalis itu lo harus percaya ketika bilang dia punya fakta, punya datanya. Paling enggak itu udah modal awal untuk percaya dulu. Walaupun zaman sekarang agak susah juga dipercaya gitu loh. Jadi buat gue ya sekedar untuk lucu-lucuan lah, untuk dibaca lah dan untuk memahami gitu loh. Karena Amerika ini punya pengaruh besar banget gitu. Nah itu dia Ran yang tadi gue mau komentar ya. Kalau gue sempat baca sedikit gitu, gue belum nyelesain banyak gitu buku ini. Waktu itu pas itu juga dibahas kalau nggak salah sampai 2 halaman Straits Times Singapura loh gitu. Iya benar. Sampai dia ada sedikit ringkasannya, kutipan-kutipannya di sana sini gitu. Awalnya gue nggak tertarik sih, tapi begitu ini buku kehabisan katanya, wah buku kehabisan nih harus dibeli kan, gue bilang gitu. Tapi di Kindle ada atau di atau di mana? Atau di Play Store ada. But anyway itu different. Tapi gue cuma lihat gini ya. Kalau gue jadi orang Amerika, ya, buat gue yang bukan orang Amerika gitu, gue bilang ini buku sebenarnya gue nggak tahu kenapa ya. Menurut gue ya, mungkin gue salah. Just for entertainment gitu. Tapi gue nggak tahu buat orang Amerika impact-nya apa ya dengan membaca buku ini. Ya. Kalau menurut lo apa nih? Kalau menurut gue sih, ya udah gitu. Emang Trump kayak begitu. Emang lika-likunya seperti itu gitu. Jadi nggak ada konsekuensi logis
apalagi gitu maksud gue. Mudah nggak sih maksud gue? Gue sih cuman ya, sebenarnya gue bilang ketika lo bilang buat lucu-lucuan ya tadi kalau nggak salah ya lucu aja ya, asik juga ya denger apa yang ada di dalam, tapi at the end so what gitu. I mean what next gitu kan? Menurut lu gimana? Kalau lu kebetulan punya teman orang Amerika, setelah baca ini apa impact lu sebagai warga negara Amerika? At the end, kalau gue orang Amerika, terus terang gue kepo. Iya, terus terang. Terlalu banyak hal yang mustahil gitu loh. Donald Trump itu kan membalik segala macam logika, bahkan dia bisa jadi orang nomor 1 di sebuah negara yang paling kuat di dunia gitu loh. So apa yang terjadi sebenarnya di belakang itu, intrik-intriknya itu menarik. Buat gue akan lebih menarik kalau buku ini ditulis dengan gaya novel sebetulnya. Oke. Gitu, atau malah kemudian nanti jadi film, itu belakangan. Tapi buat gua itu, jadi kalau gua orang Amerika, gua kepo, gua pengen baca, gua pengen tahu gitu loh, untuk memahami apa sih sebenarnya. Karena nggak usah lah orang Amerika, gua aja sampai sekarang masih bingung, ini orang kenapa bisa menang gitu loh. Ya itu dia ya, kenapa bisa menang. Kalau gue kan ngelihatnya buku ini for the sake of entertainment ya, buat gue ya, kepo gitu ya. Tapi for next politician, menurut lu berguna nggak sih buku ini? Apa sih yang bisa diambil insight-nya kalau menurut lu? Kalau gue next politician, katakanlah gue presiden berikutnya, Oprah Winfrey misalnya ya. Calon gitu. Gue mau jadi calon gubernur selanjutnya misalnya gitu. Apa yang bisa? Gue akan melihat betapa intrik-intrik politik itu bisa terjadi. Gue belajar untuk mengenali siapa kawan, siapa lawan. Dan yang terpenting buat gue adalah gue belajar untuk hati-hati sama wartawan. Yang selama ini mungkin itu tertutup ya, sampai akhirnya lu benar-benar nyebur di dunia itu dan lu tahu gitu ya. Atau lu sangat lama di sebagai politisi. Menurut gue sih kadang-kadang gitu ya. Buat orang yang di luar kalau lu memang dari awal jadi anggota DPR kemudian naik lagi gitu misalnya kayak gitu ya, mungkin lu udah tahu sepak terjangnya ya. Tapi kan kebanyakan mungkin kalau gue bilang, nih lu buat calon-calon pemimpin yang lu kebetulan nggak lama di politik sebelumnya gitu. Menurut gue ada uniknya lu baca buku ini gitu. Mungkin kasusnya berbeda dengan Amerika gitu kalau lu orang Indonesia gitu kan. Tapi menurut gua lucu gitu kalau lu bisa lihat bahwa politik itu seperti itu gitu. Kalau menurut gua. Yap. Ya kan? Ya not in the theoretical term, tapi justru sesuatu yang selama ini nggak bisa lu lihat di balik istana gitu, atau di balik ya kayak misalnya kayak gitulah, di balik pencalonan kayak gitu. Kalau menurut gue sih. Kalau gue baca, gue akan benar-benar berusaha mencari pembenaran. Oh, emang beneran rese ini beneran si Donald Trump nih pantes aja gitu loh. Itu gue temuin jawabannya di buku itu. Gitu. Nggak ada bagus-bagusnya deh Donald Trump di mata buku Fire and Fury gitu. Rating berapa nih kira-kira? Kalau rating dari sisi kepo gue akan kasih rating tinggi lah, 9 atau 8 lah. Tapi dari segi gaya bahasa, gue berjuang untuk baca ini. Cuma rasa ingin tahu gue aja yang membuat gue bertahan untuk membaca. Bahkan kadang-kadang ini ngomong apa sih, lewatin gitu. Tapi ketika di tengah buku, ini ngomong apa? Kayaknya yang gue lewatin, gue balik lagi gitu. Jadi benar-benar gue bacanya benar-benar bukan tipe baca buku yang sambil tiduran atau apa. Benar-benar gue agak serius membacanya saking gue penasarannya. Tapi tips, ini kalau publishernya denger sih ngamuk dia. Lu baca ringkasan yang di New York Times aja, menurut gue lu udah puas kok. Bener. Iya bener. Walaupun lebih banyak cerita-cerita lain, tapi secara umum lu udah dapetin gambarannya gitu. Oke. Jadi kasih simpulan dong. Beli sekarang atau nunggu akhir tahun? Kalau lu bener-bener ngikutin, lu beli sekarang deh, gitu. Karena semakin kesini semakin akan udah nggak ada yang aneh lagi karena media sekarang udah tahu ngulasnya atau lebih mendalami. Ya, lu beli sekarang. Tapi kalau cuma sekedar untuk bisa gua tunda lah ntar habis pemilu lebih seru tuh buat bacaan, itu nggak masalah. Itu bisa aja juga gitu. Rekomendasi sih kayak gitu. Oke. Buku kedua. Apaan nih? Bisa gue tawain nih. Kita udah ngomong berat-berat dari tadi. Buku kedua ini benar-benar asli gue beli
karena kepo. Jadi ceritanya begini. Di Silicon Valley itu banyak sekali orang-orang di Silicon Valley yang nggak sehat karena pola hidupnya nggak sehat. Jadi lu bisa tebak ya, ini buku kesehatan. Pola hidupnya itu nggak sehat, kemudian akibatnya apa? Penyakit banyak, berat badannya bertambah, segala macam gitu kan. Dan akhirnya mereka menerapkan sesuatu yang ada di buku ini dan ternyata berhasil. Gue baca itu satu. Itu kebetulan waktu itu gue lagi baca BuzzFeed. Kemudian secara nggak langsung gue juga ngecek ketemu satu artikel. Jadi ada beberapa wartawan dari, gue cek, gue lagi lihat bukunya. Washington Post, ada beberapa wartawan Washington Post yang overweight juga, yang kemudian menerapkan ini dan berhasil. Jadi lu bisa tebak dong bukunya dong. Bentar di buku apa? Jangan-jangan lu baca buku tentang itu lagi, diet ya? Iya. No. Bentar, karena itu gue juga baca tentang Silicon Valley yang kelebihan berat badan entah di mana mereka ada keto diet. Lu jangan ngomong-ngomong lu baca buku itu lagi. No, bukan ya? Tentang weight loss, tentang nurunin berat badan, ya karena lu tau lah, Toto pernah ketemu gue dan gue memang struggle. Gue udah pernah nyoba lah yang namanya keto lah, apalah, food combining lah, segala macam, sampai akhirnya gue udah nggak peduli, bodo amat lah, yang penting gue seneng gitu. Tapi ketika gue baca artikel ini gue tergoda, karena apa? Simple banget. Oke lah, langsung aja, nama bukunya adalah Buddha's Diet, The Ancient Art of Losing Weight Without Losing Your Mind. Nulisnya Tara Cottrell dan Dan Zigman. Lu ketawa kan beneran? Coba diulang lagi judulnya. Buddha's Diet, The Ancient Art of Losing Weight Without Losing Your Mind. Oke. Kalau gue beli bukan berarti gue terapin ya. Karena gue pernah beli bukunya Deddy Corbuzier. Gue ngaku. OCD. Kemudian gue pernah beli buku yang namanya Warrior Diet. Dua-duanya ribet. Tapi kemudian Buddha's Diet ini gue suka karena filosofinya. Jadi dia berangkat, ini kira-kira gue bakal dihujat sama yang kelompok lain nggak ya? Tapi ini berangkat dari prinsip seorang Buddha yang pola makannya itu sebenarnya tidak membatasi karbo, tidak nimbang protein segala macam, tapi membatasi waktu. Jadi misalnya dari waktu jam tertentu lu mulai berhenti makan, terus kemudian mulai makannya lagi jam berapa, itu diatur dalam prinsip Buddha's Diet yang menurut gue sangat sederhana. Jadi pola puasa yang sebenarnya lu dalam satu hari bisa makan apa aja, tapi kemudian lu batasin. Misalnya lu mulai makan, kalau intermittent fasting atau orang yang sekarang lagi praktek dengan keto apalah itulah, ketofastosis, keto era diet itu. Keto era diet. Dia mulai dengan misalnya berhenti makan jam 8 malam, nanti makan lagi jam 12 siang. Jadi prinsip-prinsip kayak gini. Dan yang menarik dari buku Buddha's Diet ini karena dia ditulis dengan ada cerita sejarahnya, bagaimana Buddha itu selalu digambarkan gemuk gitu ya, lagi duduk bersila gitu, padahal sebenarnya dia itu kurus. Dia sangat mengatur pola makannya walaupun dia sempat vegetarian segala macam, tapi kemudiannya dia stick kepada pola makan yang lebih disiplin gitu loh. Bukan disiplin, yang buat gua pola makan yang lebih normal sebetulnya. Jadi segala penyakit di dunia ini, itu salah satu kutipan di bukunya, adalah muncul karena orang sekarang sudah berlebihan. You name it. Makan berlebihan, ngerokok berlebihan, minum berlebihan, ngerumpi berlebihan, pokoknya segala keberlebihan. Itulah sumber dari bencana di dunia ini. Jadi itulah yang digunakan dalam prinsip Buddha's Diet. Oke. Lu udah berapa lama punya buku ini? Baru. Oh baru, oke. Berarti gue belum bisa tanya berapa hasilnya.
Enggak, tapi bagus juga ya. Kita kan selama ini buku tuh serius-serius ya. Tapi ini bagus banget sih menurut gue. Artinya angle tersendiri ya dalam bedah buku kita kali ini. Tapi Loh, kita kan berusaha melihat berbagai macam buku gitu kan ya. Jadi ya ini salah satu buku yang gue sodorkan karena gue yakin banyak juga di antara kita yang punya masalah kayak gue sih. Iya, benar-benar. Oke, ini gue kasih sedikit pembabakan bukunya ya, misalnya Iya, ya. Di sini dijelaskan misalnya tentang Buddha itu sebenarnya nggak gemuk seperti gambaran banyak orang atau di buku-buku, di candi-candi, di kuil-kuil gitu. Dia sebenarnya kurus dan dia pernah mencoba diet juga, tapi dia kemudian akhirnya membuat lebih kepada mengatur pola makannya. Kemudian juga di situ ada tentang eating like a mouse misalnya, pola makan yang sebenarnya lebih untuk mengedepankan metabolismenya. Terus kemudian praktek Buddha dietnya seperti apa, terus kemudian apa yang harus dimakan, apa lu harus jadi vegetarian atau enggak, bahkan sampai misalnya ada cheating juga. Kalau orang-orang diet akan tahu istilah cheating itu adalah hari merdeka yang paling ditunggu-tunggu dalam seminggu. Kemudian olahraga itu perlu nggak sih gitu loh, istirahat tuh perlu apa enggak, makanan itu makanan untuk jiwa. Maksudnya makanan itu kan bukan hanya sekedar untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa gitu. Kemudian tentang Fisik. Ya. tentang kebiasaan makan, kemudian bahkan sampai kebiasaan bersyukur atas makanan yang kita makan itu juga dibahas di situ. Apa prinsipnya, apa manfaatnya. Kemudian juga ada menyinggung soal meditasi. Kemudian ya bagaimana hidup dengan pola seperti yang meniru Buddha ini gitu. Jadi sebenarnya gampangnya gini, itu Buddha's diet itu adalah filosofi yang lebih dalam lagi dari konsep intermittent fasting atau puasa yang intermittent. Ini banyak dipraktekkan sama orang yang melakukan diet keto gitu. Itu juga yang ditiru oleh Deddy Corbuzier. Dia juga intermittent fasting. Jadi lu dalam sehari ada biasa puasa 12 jam, ditambah 16 jam, sampai kemudian 21 jam. Bahkan sampai dalam satu minggu ada yang puasanya 24 jam. Gitu. Kurang lebih begitulah. Jangan tanya hasil. Ini gue cuma seneng bacanya aja karena bukunya juga menarik untuk dibaca. Karena lain dengan buku-buku diet lain yang bilang, you can do it. Do this, hari pertama itu, hari kedua itu. Kalau ini ada ceritanya, ada filosofinya di balik semua itu gitu. Itu yang menarik gue untuk membacanya. Dan gue coba lihat nih di Amazon gitu ya, salah satu cuplikannya. Menurut gue nih buku kayaknya asik juga dibaca. Nggak begitu terlalu tebal ya Lan ya? Nggak. Menurut gue ini bercanda aja ya. Kebanyakan buku diet gagal itu karena menurut gue karena bukunya terlalu tebal. Jadi saat kita menghabiskan bukunya kita sambil makan popcorn, makanya nggak pernah berhasil. Atau sambil ngemil gorengan, ya juga gitu. Nah, ini joke aside. Oke. Tapi nanti mungkin Steven di episode udah beberapa episode mendatang kita tanya ya hasilnya gimana gitu. Iya, bolehlah. Nanti per semester nanti. Rating buku ini akan meningkat kalau memang sudah berhasil gitu kan, ya Steven. Iya, jadi, boleh. Saat ini kita jangan tanya ratingnya dulu gitu. Iya, tapi oke, gue this is my confession gitu ya, ini pengakuan gue ya, bahwa ketika gue mau mencoba pola diet tertentu, itu benar-benar yang gue pengen baca, gue beli buku gitu ya. Bentar, gue ingat kok namanya Warriors Diet, itu salah satu buku yang gue beli karena Deddy Corbuzier bikin OCD dan ternyata itu banyak nyontek dari buku itu. Iya. Gitu. Yeah. Warriors Diet ini lebih sadis gitu loh. Prakteknya itu lebih sadis. Dia berangkat dari intermittent fasting, tapi banyak banget aturannya gitu loh. Jadi benar-benar buku-buku diet yang udah gue baca, prinsip-prinsip diet yang udah gue baca, semuanya bilang you can do it. Begini prinsipnya. Hari pertama ini, hari kedua ini, breakdownnya ini, itu dan selanjutnya. Sementara Buddha's Diet sebenarnya dia meletakkan ada filosofinya ketika lu makan tuh harus seperti apa,
kenapa harus begini, apa yang harus dilakukan. Jadi awal kalau lu bener-bener pengen tipe orang yang pengen diet, gue langsung mau diet gitu ya, lu baca ini lu kesel gitu loh, karena dia muter dulu. Tapi gue suka seperti itu karena terhadap sebuah konsep, gue mau lihat dulu dasarnya apa, pemikirannya apa, baru kesananya tuh seperti ini nanti gitu. Jadi lebih jelas. Jadi buat gue ini bacaan yang menarik lah. Tapi dalam beberapa episode ke depan jangan tanya berat badan gue berapa. Oke, sebelum pamit, gue minta maaf dulu karena di episode sebelumnya, di Kepo Buku yang sebelumnya, kita nggak bilang soal deadline bagi-bagi bukunya, padahal buku-bukunya udah kita umumin ya, dan sudah ada beberapa orang yang kirim email. Terima kasih banyak buat yang sudah kirim email, tapi karena gue lupa nyebutin deadline-nya, ya udah kita perpanjang aja. Jadi kita putuskan untuk memperpanjang dan sekalian digabung lagi dengan hadiah buku untuk episode kali ini, biar tambah seru cuy. Jadi inilah buku-buku yang akan kita bagi-bagi gratis kepada teman-teman semuanya. Caranya nanti dijelasin, tapi kita sebutin dulu nama bukunya ya. Dari Kepo Buku episode yang sebelum ini ada 2 buku, yaitu yang pertama, Football, The Indonesian Way of Life, karya Anthony Sutton atau Jakarta Casual. Yang kedua, ini keren, Koran Kami with Lucy in the Sky. Koran Kami with Lucy in the Sky ini sebuah novel oleh wartawan senior Bre Redana. Itu juga akan kita bagi gratis untuk Anda. Terus untuk minggu ini ada 2 novel yang judulnya sama. Jadi ada 2 buku novel yang judulnya sama yang akan dibagi-bagi oleh Steven. Dan gue rasa cukup banyak nih penggemarnya. Walaupun ada juga yang suka nyinyir sama beliau. Selera orang ya, gak bisa dipaksain. Tapi Steven kali ini juga mau bagi buku yang berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Tentang Kamu, karya Terelie. Jadi buat fans Terelie atau yang mau berusaha untuk membaca Terelie, jangan lupa, ini hadiah akan kita bagi-bagi gratis cuy. Jadi sekali lagi, Football, The Indonesian Way of Life oleh Anthony Sutton atau Jakarta Casual. Kemudian Koran Kami with Lucy in the Sky, sebuah novel oleh wartawan senior Bre Redana. Dan juga ada 2 novel dari Terelie yang judulnya Tentang Kamu. Nah, kita punya 2 novel ini dan juga 2 buku yang tadi. Syarat untuk mendapatkannya begini. Lo pilih 1 buku, nggak mungkin gue kirimin semuanya dong ke lo, pasti dibagi-bagi. Jadi lo pilih 1 buku, mau review buku ini baik di blog atau di media sosial lo, atau bahkan mau kita undang untuk review di Suarane Podcast, boleh. Itu satu syaratnya pertama. Atau lo milih share buku itu ke orang lain setelah kelar dibaca. Jadi buku itu bermanfaat buat orang lain juga. Jadi ada 2 syaratnya. Tentu saja lo sebutin buku yang lo mau yang mana. Lo bisa antara membuat review ini di blog atau di media sosial lo, atau lo bilang gue mau dong ditelepon untuk review. Kita akan telepon. Dan yang kedua, kalau lo gak mau review, lo harus bagi buku itu setelah lo selesai baca. Terserah lo mau share ke siapa, ke pacar juga boleh. Lumayan. Ada alasan buat PDKT sama gebetan. Oke. Email aja ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, email permintaan buku lo, dan bilang lo mau review atau lo mau kasih ke orang setelah baca. Sekali lagi, suarane@gmail.com emailnya, dan subjeknya gampang, bagi buku cuy, bagi buku cuy. Oke. Deadline emailnya adalah 2 minggu dari podcast ini keluar. Jadi sekali lagi deadline-nya adalah 2 minggu dari podcast ini keluar atau tanggal 18 Februari. Jadi kalau lo denger ini setelah tanggal 18 Februari 2018, minta maaf, udah lewat cuy. Ya wes, gua pamit dulu. Jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast di iTunes atau aplikasi podcast lainnya dengan kata kunci Suarane, atau follow kita di soundcloud.com atau di Facebook atau Instagram, search aja kata kuncinya Suarane Podcast. Jangan pula lupa untuk check out toko buku online-nya Steven Sitongan, yaitu Ksatria Buku
ada di Tokopedia, cari aja Ksatria Buku. Atau lu klik aja nanti di website kita ya, linknya. Jadi itulah sponsor Kepo Buku kali ini. Keren kan ada sponsornya cuy. Oke. Oh ya, terakhir jangan lupa main ke website kita di suarane.org. Oke, sip lah. Dari Bangkok, Thailand, atas nama Steven Sitongan di Ambon dan juga Herr Toto Eko alias Toto di Singapura, gua Rane Hafid pamit. Terima kasih banyak. Kapun kap. Assalamualaikum kap. Permisi ah.